Nah, jadi di konseling ini Upi bebas cerita ya. Karena konseling ini kita menekankan asas kerahasiaan. Jadi cerita-cerita Upi gak bakal tersebar kemana-mana. Terus juga Upi harus terbuka agar masalah-masalah Upi bisa menemukan jalan keluarnya. Oke? Bisa kita mulai, Upi? Bisa. Oke. Upi mau cerita apa? Jadi gini Kak, aku mau ceritain tentang masalah yang ada di rumah, terutama orang tua ya Kak. Jadi sebenarnya itu punya trauma dari masa kecil. Kayak apa sih namanya, mungkin itu sering dibentak sama orang tua, terutama sama bapak. Sebenarnya itu udah kehilangan, kayak apa ya, mungkin punya ayah, mungkin punya bapak, tapi kayak kehilangan sosok ayah gitu. Jadi apa ya namanya, kayak bapak tuh lumayan temperamen kan wataknya gitu. Jadi itu takut sama orang tua sendiri. Terutama ke ayah ya. Iya. Sebelumnya Upi anak keberapa? Pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? 2 bersaudara. Berarti cuma Upi sama adik Upi? Iya, cuma berdua. Itu perlakuan ayah Upi seperti itu ke Upi aja atau ke adik juga sama? Ke adik, ke mama. Oh, sama. Ya. Jadi itu dari kecil udah sering ngedengar kayak bentakan kayak gitu. Sampai waktu itu mama tuh pernah dipukul sama bapak waktu Upi kecil, masih kecil banget. Jadi itu udah apa ya namanya, mama tuh sama bapak kalau ada masalah, jadi bapak ini yang membesarkan masalahnya gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah tuh nggak diselesaikan secara baik-baik, bapak tuh lumayan kasar gitu, kayak membentak, suka marah-marah, sampai mungkin yang nggak salah juga kena gitu. Terus juga dari situ mama sama bapak kan waktu dari kecil udah sering berantem kan ya. Nah habis itu bapak tuh suka bawa-bawa kemana-mana. Masalahnya itu sebenarnya misalkan cuma satu, tapi bawa-bawa kemana-mana gitu, kayak mungkin hal kayak apa sih namanya, bapak kalau misalkan apa ya namanya, suka mungkin hal kecil gitu, kayak misalkan biaya hidup. Kalau nggak ada bapak pasti nggak bakal bisa makan gitu. Kalau nggak ada bapak nggak bakal punya rumah. Kalau nggak ada bapak kayak gitu. Jadi mungkin hal sekecil apapun gitu kan, tapi dengan membentak gitu. Mungkin waktu itu pernah dibentak gara-gara minta nganterin bapak ke sekolah. Mungkin emang bapak lagi capek juga ya Kak. Jadi di situ dia minta anterin ke bapak buat sekolah. Bapaknya tuh lumayan susah dibanguninnya sampai sekarang tuh bapak belum berubah gitu. Itu dari Upi kecil berarti ya? Dari kecil tuh mungkin udah sering dibentak sama bapak. Jadi makanya sekarang kalau denger bentakan kayak gitu itu langsung ke trigger, langsung takut. Sampai pernah dulu pas mama sama bapak benar-benar berantem besar banget, sampai bapak tuh malam-malam pergi dari rumah ninggalin mama. Habis membentak mama nangis. Mungkin sampai nginep di rumah nenek sampai 3 hari mungkin. Itu soalnya kalau pulang ke rumah berisik, mungkin nggak mau dengerin bapak ngebentak-bentak mama. Dan kalau kasih tahu bapak malah mungkin juga pernah takut. Jadi perasaan Upi sekarang ke papa Upi kayak gimana? Takut. Berarti Upi sama papa tuh nggak deket ya? Malah bapak tuh lebih dekat ke adik daripada kamu. Walaupun adik juga kena bentak tapi lebih cenderung dekat ke adik. Iya, karena bapak juga dari begitu kayak apa ya, anak percobaan kali ya Pak. Jadi kayak
mama mama nggak tahu apa yang harus dilakuin. Terus mama juga kan karena juga kan mama bahkan lebih parah karena dipukul sama bapak karena marahin bapak itu. Tapi ada nggak Empi ngerasa kayak Empi tuh mau ngomong sesuatu nih ke ayah Empi, Iya, tapi Empi nggak bisa ngutarain? tapi itu sayang sama bapak. Oke, kalau kayak gini kita pakai teknik kursi kosong ya. Oke, ini sekarang kita pakai teknik kursi kosong ya. Jadi di sini Empi bayangin kalau ayah Empi ada di depan Empi. Jadi Empi boleh luapin apapun yang Empi rasain, apapun yang mau Empi ungkapin ke ayah, boleh. Oke, kalau Empi masih belum bisa, Empi boleh berjalan lagi. Empi bayangin kalau ada sosok ayah di depan Empi. Empi udah tahu mau apa ayah? Udah bisa? Udah kebayang ayahnya? Boleh? Ada mungkin Bayangin kalau di depan Empi ada ayah Empi. Empi bisa ngeluapin apapun yang Empi mau omongin, yang ketahan di dalam diri Empi. Empi bisa ngeluapin sekarang. bapak. Teteh sayang bapak. Teteh Alin nggak mau dibentak-bentak lagi sama bapak. Semua yang udah dikasih ke Teteh sama mama, adik, jangan pernah diungkit. Teteh nggak mau bapak kasar sama mama. Teteh nggak mau bapak marah-marah. Teteh sayang sama bapak. Pengen dipeluk sama bapak. Tapi gimana Teteh mau minta itu kalau bapak nggak bisa Teteh deketin? Teteh takut. Teteh kangen bapak. Pas Teteh TK belum ada dede. Bapak tahu nggak kalau misalkan apa yang bapak lakuin itu bikin sakit hati mama, bikin Teteh sakit. Bapak nggak tahu kalau aku sering nangis di kamar sendirian sambil sakitin diri Teteh. Teteh sayang-sayang tangan Teteh pakai hitam. Teteh silet pakai jarum. Bapak nggak tahu. Tapi Teteh pengen punya ayah kayak ayah teman-teman ini yang dekat sama anak perempuannya. Teteh pengen juga dibimbing orang tua sama bapak.
Bapak jangan sedikit-sedikit marah. Gimana mungkin mau ngerasa dekat sama ayah sendiri? Kalau bapak aja kayak gitu, suka mungkin kita waktu SMP bapak pernah bilang kita cuma beban, kita cuma nyusahin orang tua. Bapak nyesel biayain kita. Kalau kita mau juga kita nggak mau lahir ke dunia. Bapak jadi kayak gitu. Empi udah merasa semuanya udah tersampaikan, Empi boleh tenangin diri Empi, tarik nafas, keluarkan dari mulut perlahan. Boleh buka matanya kalau udah sudah Empi. Bisa kita lanjut. Tadi Empi kan udah ungkapin nih apa yang Empi rasain, apa yang Empi mau ke ayah. Nah nanti kita belajar sedikit demi sedikit buat beraniin diri bilang ke ayah apa yang Empi rasain. Nggak harus ayah itu berubah secepat itu ya Empi, karena kita tahu manusia itu nggak akan secepat itu untuk berubah. Jadi seenggaknya Empi udah ngutarain nih apa yang Empi rasain ke ayah. Kalaupun ayahnya masih tetap sama, nggak berubah, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan Empi ngerasa kayak Empi mau nih kayak Empi dipeluk sama ayah, coba misalkan ada momen-momen misalkan kayak ayah lagi senggang atau lagi moodnya bagus gitu. Nah di situ Empi kayak deketin ayah atau bisa bercanda-bercanda sama ayah, bercandain ayah gitu. Empi pernah coba nggak? Pernah, tapi emang susah. Nah nggak apa-apa, dicoba aja pelan-pelan. Kayak jangan cuma sekali tapi bertahap. Jangan sekali terus ayahnya nggak mau, terus Empi kayak udah kayak gitu, kayak enggak, ini nggak bisa. Nggak apa-apa, karena kita harus mikir kayak orang itu nggak bakal berubah secepat itu, harus butuh waktu yang lama untuk berubah. Jadi seenggaknya Empi udah berani bilang. Terus sekarang setelah ini Empi berani nggak untuk bilang ke ayah? Belum. Empi harus coba berani ya. Kira-kira butuh berapa lama Empi untuk bilang? Mungkin 1 atau 2 minggu. 1 atau 2 minggu. Oke, nggak apa-apa. Empi
kumpulin lagi niat Empi selama 1-2 minggu ini. 2 minggu ya, 2 minggu ini. Nanti kalau Empi udah berani ngomong ke ayah, nanti Empi datang lagi ke sini, kasih tahu lagi. Oke, ke depannya gimana? Sudah Empi? Sudah. Ada lagi Empi? Udah. Udah. Ditunggu ya.